Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak absen dulu ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Pak. Oke, alhamdulillah. Berarti masuk semua ya. Ya, Pak. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, silakan kondisikan terlebih dahulu tempat duduknya. Pastikan tidak ada sampah yang berserakan dan juga persiapkan buku-bukunya dengan baik. Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kan kita telah membahas jurnal umum, mulai dari pengertian jurnal umum, manfaat jurnal umum, hingga ke pencatatan jurnal umum. Coba, Bapak mau tanya, adakah dari kalian yang masih ingat apa itu jurnal umum? Saya, Pak. Ya silakan. Mbak siapa namanya? Mbak Vivi. Mbak Vivi. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam periode tertentu. Tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Vivi. Tadi itu jurnal umum ya. Pada pertemuan kali ini itu kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu jurnal khusus. Nantinya hari ini kita akan mempelajari yang pertama, apa sih itu jurnal khusus? Yang kedua, macam-macam jurnal khusus. Dan yang terakhir itu bagaimana pencatatan pada jurnal khusus. Langsung saja kita mulai ya anak-anak. Jurnal khusus. Apa sih itu jurnal khusus? Jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan atau digolongkan sesuai dengan jenis transaksinya. Jurnal khusus di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada jurnal penjualan, lalu ada jurnal pembelian, lalu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan yang terakhir itu ada jurnal memorial. Loh Pak, bedanya apa sih antara jurnal khusus dengan jurnal umum yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Jika jurnal umum itu digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi yang ada di perusahaan. Contohnya itu, jika perusahaan ada transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi yang berkenaan dengan penerimaan kas, transaksi yang berkenaan dengan pengeluaran kas, itu dicatat dalam satu jurnal saja. Berbeda dengan jurnal khusus. Jurnal khusus di sini digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis saja. Contoh, transaksi tentang pembelian kredit, maka hanya akan dicatat di jurnal pembelian. Paham anak-anak? Paham, Pak. Sebelum Bapak melanjutkan ke macam-macam jurnal khusus, ayo, adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Tunjuk tangan. Saya, Pak. Ya silakan. Mbak siapa namanya? Lia. Mbak Lia. Pertanyaannya Mbak, Apakah setiap perusahaan perlu untuk melakukan pencatatan jurnal khusus, Pak? bagus sekali ya pertanyaannya. Apakah setiap perusahaan perlu melakukan pencatatan jurnal khusus? Jenis perusahaan yang memerlukan pencatatan jurnal khusus itu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kenapa? Karena jurnal khusus dapat memudahkan pencatatan dalam setiap transaksinya. Adapun fungsi atau manfaat jurnal khusus itu yang pertama, memudahkan untuk pembagian pekerjaan. Yang kedua, memudahkan untuk posting ke akun buku besar. Dan yang ketiga itu untuk pengendalian internal yang lebih baik. Sudah paham anak-anak? Paham, Pak. Anak-anak, mohon perhatiannya ya.
jangan diskusi sendiri terlebih dahulu. Nanti ada waktu untuk kalian buat berdiskusi. Sekarang lihat ke depan semuanya. Di sini Bapak telah menampilkan format atau bentuk dari masing-masing jurnal khusus. Ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal memorial. Tapi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Untuk jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, dan memorial kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Bisa kita mulai. Yang pertama itu ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Misal, suatu perusahaan melakukan penjualan secara kredit, maka akan dicatat di jurnal penjualan. Ini adalah format dari jurnal penjualan. Di sini ada kolom tanggal untuk mencatat tanggal sesuai nomor transaksi. Lalu ada nomor faktur atau nomor bukti yang digunakan untuk mencatat nomor faktur sesuai dengan transaksi. Lalu ada kolom keterangan yang digunakan untuk mencatat nama pelanggan. Lalu yang kecil ini ada kolom ref yang diisi ketika kita telah melakukan posting ke akun buku besar. Lalu di sebelahnya ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran di sini digunakan mencatat syarat pembayaran sesuai di transaksi. Misalkan ada transaksi syarat pembayaran 2/10 N30, maka akan dicatat di sini syarat pembayaran 2/10 N30. Lalu di kolom terakhir itu ada piutang dagang dan penjualan. Karena ini adalah penjualan secara kredit, maka akan mengakibatkan piutang dagangnya bertambah di sebelah debit dan penjualannya bertambah di sebelah kredit. Tadi terkait dengan jurnal penjualan. Kita masuk ke jurnal kedua, yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian yang dilakukan secara kredit. Misal, suatu perusahaan melakukan pembelian secara kredit, maka akan dicatat di jurnal pembelian. Bisa dilihat di sini, ini adalah format atau bentuk dari jurnal pembelian. Ada kolom tanggal, nomor bukti, dan keterangan. Itu cara mengisinya sama di jurnal penjualan. Lalu ada sisi debit, ada kolom pembelian. Kolom pembelian di sini dicatat ketika perusahaan melakukan pembelian barang dagangan. Lalu di sampingnya ada kolom perkiraan. Kolom perkiraan di sini digunakan untuk mencatat pembelian non barang dagangan. Pak, pembelian non barang dagangan itu seperti apa? Contohnya itu seperti pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, dan lain-lain. Lalu, karena ini adalah pembelian secara kredit, maka akan mengakibatkan utang dagang yang bertambah di sebelah kredit. Tadi terkait dengan jurnal pembelian. Sudah paham semuanya? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, Bapak akan melanjutkan bagaimana pencatatan pada salah satu jurnal, khusus jurnal penjualan atau jurnal pembelian. Tapi sebelumnya, silakan dibuka terlebih dahulu buku akuntansinya halaman 43. Bisa dilihat di situ ya, itu ada transaksi yang berbunyi pada tanggal 9 Mei 2019, PT Green Iov melakukan pembelian barang dagangan secara kredit dari PT Espada senilai 10.400.000 dengan nomor faktur P-102. Bapak mau tanya, transaksi tersebut masuk ke dalam jurnal apa? Jurnal pembelian. Tepat sekali, jurnal pembelian. Langsung saja ya, kita isi. Tanggalnya itu tanggal 7 Mei 2019. Lalu untuk nomor buktinya kan tadi P102. Kita isi. Keterangannya kita isi dengan nama pelanggan. Nama pelanggannya kan PT Espada.
Lalu, karena ini adalah transaksi pembelian barang dagangan, maka akan dicatat di kolom pembelian senilai 10.400.000 ya, sesuai di transaksi. Lalu kita isi juga 10.400.000 di kolom kreditnya. Paham anak-anak? Paham, Pak. Bapak tadi telah menjelaskan apa sih itu jurnal khusus, dan juga telah menjelaskan tentang jurnal pembelian dan jurnal penjualan sampai ke pencatatannya. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 siswa. Nantinya Bapak kasih 20 menit untuk berdiskusi dan mengerjakan soal yang akan Bapak berikan. Untuk kelompoknya itu bagiannya berhitung saja ya. Paham anak-anak? Paham, Pak. Baik, silakan dibentuk dulu kelompoknya. Sudah terbentuk semua? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, tolong Mbak dibagikan ke kelompok yang lain. Dua 20 menit ya anak-anak untuk mendiskusikan dan mengerjakan soal. Nanti setelah 20 menit, setiap perwakilan akan maju untuk mengerjakan soal tersebut. Gimana kelompok 1? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham terkait dengan soal tersebut? Tidak ada, Pak. Nah, berarti paham semua ya? Iya, Pak. Baik, kalau paham semua. Sudah 20 menit ya. Apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah, Pak. Baiklah, kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Dibacakan dulu Mbak soalnya. Pada tanggal 11 Mei, PT Green Island menjual barang dagangan ke Udestia Jaya secara kredit sejumlah 5.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N30, nomor bukti P007. Silakan dikerjakan. Sudah, Pak. Sudah, silakan kembali. Untuk kelompok lain, apakah jawaban dari kelompok 1 sudah betul? Sudah, Pak. Sudah. Ya, tepat sekali jawaban kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Tadi semua kelompok sudah maju ya mengerjakan soalnya, dan semua jawabannya itu benar. Berarti Bapak anggap kalian semua sudah paham. Nah, sebelum Bapak menutup pertemuan hari ini, adakah dari kalian yang ingin memberikan kesimpulan terkait dengan materi ini? Coba tunjuk tangan. Kalau tidak ada, Bapak tunjuk saja ya berarti ya. Coba Mbak Dina. Silakan Mbak memberikan kesimpulan. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi khusus yang terjadi dalam perusahaan dagang. Jurnal khusus itu dibagi menjadi 5, yaitu jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal memorial.
Perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus adalah jika jurnal umum itu mencatat semua transaksi, sedangkan jika jurnal khusus itu untuk mencatat transaksi yang sejenis saja. Tepat sekali. Tangan untuk Mbak Gina. Baiklah, Bapak rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita masih akan membahas jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan juga jurnal memorial. Bapak akhiri sampai di sini. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.